Zakat ini ada dua dia, ada zakatul abdan wa zakatul mal. Ada zakat mal, zakat harta. Ada zakat badan iaitu zakat fitrah. Zakat badan cuma satu saja dia, iaitu zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu disebut dengan zakat badan. Maka fitrah. Jadi ini siapa saja orangnya, walaupun dia orang miskin sekalipun, tetap dia terkena dengan zakat fitrah. Saya miskin ustaz, maaf saya mungkin tidak mengeluarkan zakat ustaz, wajib berzakat dia. Setidaknya dia wajib dikeluarkan atau minta bantu kepada orang untuk mengeluarkan zakatnya. Itu pun juga dibolehkan menurut pendapat qaul para ulama. Jadi zakat badan, zakat fitrah. Sedangkan zakat mal itu pun dibagi dua. Ada zakat yang fihil qimah, harga. Itu cuma satu, zakat tijarah. Apa? Zakat jual beli. Yang kedua, zakat amwal. Apa contohnya? Seperti ainnya, seperti contoh binatang ternak, emas dan perak, kemudian tanam-tanaman dan lain sebagainya. Qala innamal fardu ala man aslama hurrin muayyanin wa milkan tamama. Siapa yang diwajibkan dia untuk membayar zakat fitrah ini? Apakah anak-anak termasuk wajib bayar zakat maksudnya zakat harta atau zakat fitrah, apa macam mana? Ya, anak-anak wajib tak? Anak-anak ni punya harta banyak. Ketika dia lahir dia sudah dalam keadaan kaya. Kok bisa ustaz? Bisa saja. Pertama, dia mungkin mewarisi harta setelah meninggal ayahnya. Hartanya banyak. Kemudian yang kedua, mungkin sang anak ini sudah dihibahkan oleh orang. Jadi ketika anak dalam perut ibunya, ada orang kaya yang bermimpi. Ini mungkin ya, bisa saja orang kaya yang bermimpi. Orang kaya ini bermimpi bahwa dia akan menghibahkan harta dia kepada anak yang dalam perut si fulanah itu. Datang yang orang kaya tadi kepada perempuan yang kaya tadi, ya perempuan yang miskin yang sedang hamil tadi. Itu kebun sawit saya yang 20 hektar di sana, saya hibahkan kepada anak engkau yang ada di perut engkau itu. Kalau dia lahir, jadi bahasanya kalau dia lahir, aku hibahkan kepada dia. Ketika anak lahir, maka anak tadi menerima hibah. Jadi anak lahir sudah memiliki harta. Bisa ustaz? Bisa saja, kenapa tidak? Bisa. Jadi apakah itu diwajibkan seorang anak yang belum balik dia untuk mewakafkan hartanya nanti? Nanti kita bahas. Kita kaji dulu zakat itu apa sebenarnya? At-tathhir, mensucikan. Jadi zakat mensucikan. Jadi tidak ada zakat itu yang tidak ada manfaatnya kepada si pemilik hartanya. Pasti ada manfaatnya. Walaupun zakat itu cuma zakat fitrah, ada manfaatnya kepada si pemilik hartanya. Apalagi zakat harta. Artinya tathhir, mensucikan. Baik mensucikan harta atau mensucikan badan. Mensucikan badan dari kotoran dan dosa, maka itu disebut dengan zakat fitrah. Fitrah ini kesucian, untuk mensucikan diri. Maka oleh karena itu orang yang puasa sudah, salat sudah, satu lagi apa? Mensucikan diri itu lagi. Maka dia mesti dengan mengeluarkan zakat. Dalil ijma' di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wa atuz zakah, dan tunaikanlah daripada zakat. Di dalam ayat Allah juga mengatakan khudh min amwalihim sadaqah. Di dalam hadis Nabi buniyal Islam ala khamsin, 5 daripada pondasi Islam. An tashhadu an la ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, membayar zakat. Jadi kewajiban membayar zakat ni setelah salat. Setelah itu baru wa tasumu Ramadan wa tahajju fil bait, baru puasa bulan Ramadan, kemudian baru setelah itu haji. Jadi zakat lebih diutamakan dibandingkan dengan puasa dan haji. Intinya kalaupun kita puasa Senin Khamis tapi zakat tidak kita keluarkan, tidak ada nilainya. Haji tiap tahun tapi zakat tidak kita keluarkan, tidak ada nilainya. Makanya Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling marah pertama kali dan mengajak perang kepada orang-orang yang tak mau membayar zakat.
Jadi zakat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh kita datang ke rumah-rumah orang. Nampak kita si fulan kaya, boleh kita datang ke rumah si fulan tadi mendakwahi dia, tolong bayar zakat bapak. Pak, bapak ni orang kaya, bayar zakat pak. Boleh, tidak apa-apa, tidak berdosa kita. Boleh, tidak ada masalahnya. Datang lagi kepada rumah ni orang kaya, tak pernah nampak oleh kita dia bayar zakat. Tak pernah dan belum pernah kita mendengar dia bayar zakat. Pak, bapak sudah mengeluarkan harta zakat. Pak, harta bapak sudah bapak keluarkan zakat. Pak, belum. Keluarkanlah pak. Baca ayat-ayatnya. Allah paling benci, paling marah kepada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka kalau seandainya uang zakat itu kita kelola, mungkin tidak ada orang-orang yang miskin di dunia ini. Khusus di Indonesia saja, di Riau, berapa juta hektar kebun sawit di Riau. Kalau dikeluarkan zakatnya, oh luar biasa. Tapi kemana? Kok tidak ada orang yang memerintahkan zakat? Peran pemimpin itu dipentingkan di dalam masalah zakat. Makanya ketika Umar ibn al-Khattab jadi khalifah, langsung undang-undang zakat itu berubah dia. Maka zaman Umar ibn al-Khattab tak ada orang yang kelaparan, tak ada. Orang yang mati kelaparan tak ada, orang fakir miskin tak ada, rumah atap yang bocor saja di zaman Umar jadi khalifah tak ada. Kenapa? Sampai ke bawah uang zakat itu. Sekarang macam mana uang zakat? Macam mana uang zakat kita? Sampaikah ke pelosok-pelosok itu yang mendapatkan, yang menikmati zakat? Sampaikah? Tidak. Orang-orang kaya banyak hari ini yang tak berzakat. Banyak dia kaya tak mengeluarkan zakat. Jadi bahasa dia, zakat itu kan sudah jelas itu kata dia. Harta saya ini tak termasuk harta zakat kata dia. Kadang untuk mencari helah lari dari zakat itu banyak. Sama yang perlu kita syarahkan itu, orang kaya punya harta 4 miliar. Jadi 1 tahunnya jatuh nisabnya itu di bulan Desember ini. 1 tahunnya. Di bulan Desember dia mesti mengeluarkan zakat. Di bulan November hartanya tadi diberikan ke istrinya. Dek, ini harta abang 4 miliar dek. Ambillah dek. Untuk adik ni abang hibahkan kepada adik. Hayatlah bang, makasih bang. Di bulan Desember wajib tak seorang suami tadi mengeluarkan zakat? Tak wajib karena bukan punya dia lagi. Mentik macam tu juga. Menjelang bulan November, menjelang 1 tahun, diserahkan pula oleh istrinya balik ke suaminya. Abang ini bang saya serahkan bang 4 miliar bang kata dia. Wajib tak? Dalam fikih wajibkah dia mengeluarkan zakat? Tak wajib. Karena belum 1 tahun. Ini ada orang kaya kita yang seperti itu otaknya. Memang dalam fikih tidak ada masalah. Dalam fikih memang tidak bersalah dia. Tapi di mata Allah itu tetap. Kalau niat dia memang untuk mencari helah alasan untuk keluar daripada kewajiban zakat, Allah kan maha tahu. Allah maha tahu. Dan itu ada yang melakukan. Ada yang melakukan hal yang seperti itu ternyata. Berat rasanya mengeluarkan zakat ni mah. Dah serahkan aja. Ganti-ganti macam dia. Jadi akhirnya harta tadi tak terkeluarkan zakatnya. Dalam fikih memang tak wajib zakat karena belum sampai haul, belum sampai 1 tahun. Tapi dalam pandangan tasawuf, ini orang ni dianggap orang yang menyia-nyiakan agama dan dihitung sebagai orang yang melakukan dosa. Maka oleh karena itu zakat, lakukanlah kewajiban zakat setelah Al-Quran. Wa iqamas salata wa ataz zakah. Zakat setelah daripada salat. Dalam hadis macam tu juga, buniyal Islam ala khamsin an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis salat wa itaiz zakah. Jadi zakat bayarlah. Siapa kita yang merasa diri kita mampu dalam berzakat, maka keluarkanlah zakat ini. Keluarkan. Wahia nau'ani, zakat itu ada 2 jenis. Zakat badan, dia zakat fitrah. Zakat badan, zakat fitrah sekali setahun kita keluarkan di bulan Ramadan. Kita mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan. Atau boleh daripada setelah bulan Ramadan, dalam arti kata di tanggal 1 Syawal, akan tetapi sebelum orang melaksanakan salat Aidil Fitri, zakat badan atau zakat fitrah. Jadi itu wajib kita mengeluarkannya itu. Siapapun di antara kita, semiskin apapun orangnya, selagi dia mampu mengeluarkan zakat fitrah itu, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Makanya hikmahnya zakat fitrah itu dalam mazhab Syafi'i dikeluarkan dengan dikeluarkan dengan makanan pokok. Kenapa? Karena jarang sekali orang yang tidak memiliki makanan pokok. Jarang.
Kalau pakaian, orang mungkin ada yang punya, ada yang tidak. Uang, ada yang punya, ada yang tidak. Tapi kalau makanan pokok, umumnya orang memiliki karena itu kebutuhan. Maka dalam mazhab Syafi'i, yang dikeluarkan itu adalah memang betul-betul makanan pokoknya. Yang kedua, zakatul mal, zakat harta. Zakat harta ini, dan dianya ada zakat harta itu dibagi pula kepada dua dia. Ya, zakat harta. Yang pertama, zakat qimat. Qimat ini harga. Harga mengharga, itu zakatnya zakat qimah. Apa contohnya? Zakat tijarah. Tijarah, zakat jual beli. Itu harga-harga itu. Harga sekian persen, untung sekian-sekian. Itu adalah zakat daripada zakat qimat. Qimat ini zakat harga atau zakat tijarah. Yang kedua, ada zakat yata'allaku bil ain. Zakat yang ada kaitannya dengan benda. Itu yang kedua, itu zakat harta juga dia. Jadi zakat harta ini ada dua. Ada zakat yang berupa qimat. Qimat ini harga, itu zakat jual beli. Yang kedua, zakat bil ain. Barangnya itu yang dizakatkan. Nampak barangnya, berupa barang yang berupa zakat itu. Mana dia? Seperti onta, sapi, kambing, emas, perak, tanam-tanaman, anggur, nakhal, anggur. Kemudian barang-barang yang lainnya dalam mazhabnya Hanafi. Dalam mazhab kita Syafi'i tertentu barang-barang yang wajib zakat. Dalam mazhab Hanafi tidak, apapun yang sesuatu yang bisa memberi faedah dan memberi manfaat, maka dalam mazhab Hanafi wajib dikeluarkan zakat. Rambutan wajib dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi keluarkan zakat. Dalam mazhab kita tidak. Durian wajib zakat dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab kita Syafi'i juga tidak. Sampai telur puyuh pun dalam mazhab Hanafi wajib zakat. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i tidak diwajibkan itu zakat. Itu dia.